I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ramadhania Novitasari dari kelas 1B RMIK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Perkembangan Rekam Medis Elektronik di Indonesia hingga tahun 2023. Jadi, artikel yang saya buat memberikan gambaran mengenai perkembangan rekam medis elektronik atau RME di Indonesia, menyoroti tentang tantangan dan juga prospek yang terkait dengan penerapan RME di rumah sakit ataupun layanan-layanan kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, mari kita mengenal apa yang disebut dengan RME atau rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menggantikan ataupun meningkatkan sistem rekam medis tradisional yang berbasis dengan kertas. Ya, bagaimana perkembangan RME atau rekam medis elektronik di Indonesia itu sendiri? Nah, perkembangan rekam medis elektronik di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor utama, di antaranya yang pertama yaitu peraturan. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan yang mendukung penggunaan ESDM, termasuk pedoman standar keamanan data medis. Hal ini mendorong fasilitas kesehatan untuk mengadopsi EMR atau Electronic Medical Record. Kedua yaitu teknologi. Teknologi informasi yang saat ini semakin canggih membuat RME lebih mudah dijangkau atau diakses oleh masyarakat. Ketiga yaitu efektif. Penggunaan RME saat ini telah terbukti efektif untuk menyimpan data pasien dan juga membantu pekerjaan dokter. Yang keempat yaitu keamanan data. Tentunya dengan peningkatan penggunaan RME atau rekam medis elektronik saat ini, keamanan data pasien menjadi semakin penting. Melindungi data pasien dari akses-akses yang tidak sah menjadi topik utama dan masalah utama pada saat ini. Yang kelima yaitu literasi dan juga pendidikan digital. Dokter dan juga staf rumah sakit ataupun layanan-layanan kesehatan lainnya harus mahir menggunakan EMR. Begitu juga masyarakatnya juga harus mahir menggunakan ataupun mengakses EMR. Yang keenam sekaligus yang terakhir merupakan ketersediaan infrastruktur. Saat ini di beberapa daerah di Indonesia infrastrukturnya masih kurang memadai sehingga menghambat penggunaan RME itu sendiri. Penggunaan RME di Indonesia tentunya menawarkan banyak manfaat bagi penggunanya. Di antaranya, kemudahan akses informasi dan juga penghematan biaya. Mengapa penggunaan RME di Indonesia disebut-sebut bisa menghemat biaya? Dikarenakan penggunaan RME bisa menghemat biaya operasional dengan menyimpan suatu catatan di satu sistem saja. Selain tidak memerlukan tempat khusus, penggunaan RME juga dapat menghemat pembelian kertas, alat tulis, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Beberapa manfaat lainnya dari penggunaan RME itu sendiri yaitu seperti pengambilan keputusan yang cepat, informasi tentang reaksi obat dan juga duplikasi obat, serta dapat mencegah peresepan obat yang dapat menyebabkan alergi pada pasien. Penggunaan rekam medis elektronik juga dapat meringankan beban kerja dari pegawai layanan kesehatan seperti di rumah sakit ataupun di puskesmas. Beban kerja itu sendiri merupakan volume atau banyaknya pekerjaan dalam setahun untuk setiap jenis sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia lebih sedikit, sedangkan beban kerja bertambah, tentu dapat menimbulkan kelelahan dalam bekerja. Begitu pula sebaliknya, apabila sumber daya manusia lebih banyak daripada beban kerja, maka waktu yang terbuang akan lebih banyak sehingga menjadi lebih tidak efisien. Sehingga dalam penggunaannya, RME memerlukan evaluasi analisis beban kerja atau WBA pada unit kerja rekam medis. Selanjutnya yaitu alur rekam medis elektronik. Tentunya alur rekam medis elektronik berbeda dengan alur rekam medis yang biasa. Mari kita tonton video berikut ini untuk mengetahui alur rekam medis elektronik. Halo sahabat rekam medis, kami dari Himpunan Mahasiswa Rekam Medis Tikes Mitra Husada Karanganyar akan berbagi ilmu tentang pelayanan di tempat pendaftaran pasien. Jadi,
Pengenalan tentang alur pelayanan di tempat pendaftaran pasien bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran tentang alur pelayanan di tempat pendaftaran pasien. Untuk lebih jelasnya, simak dengan cermat ya video berikut ini. Pertama, pasien datang mengambil nomor antrian, kemudian menunggu di ruang tunggu pasien. Kedua, petugas pendaftaran memanggil nomor antrian sesuai dengan urutan. Antrian 105. Berapa nih, Bu? Ketiga, petugas menanyakan siapa yang akan berobat, sudah pernah berobat di sini atau belum, dan mempunyai kartu JKN atau tidak. Iya Pak, saya mau periksa. Periksa apa ya, Bu? Ini saya nyeri gigi dari semalam. Oh, sebelumnya sudah pernah berobat ke sini? Belum? Oh, ada kartu JKN-nya? Nggak punya Pak. Kalau gitu saya pinjam kartu identitasnya, Bu ya. Ini KTP ya? Iya, KTP. Sebentar ya, Bu. Jika pasien baru dan tidak memiliki kartu JKN, petugas akan menanyakan kartu identitas pasien, seperti KTP atau SIM, untuk pengentrian data. Cara pengentrian data yaitu 1. Membuka aplikasi SIM RS yang ada di rumah sakit. 2. Mengentri data pribadi dan data sosial pasien. Data pribadi meliputi nama, nomor rekam medis, alamat, dan jenis kelamin. Sedangkan data sosial meliputi status kawin, pekerjaan, dan agama. 3. Setelah selesai di-entry, petugas membuatkan KIB atau kartu identitas berobat. Setelah petugas selesai mengentri data pasien, langkah selanjutnya untuk pasien baru yaitu Ini, Bu, identitasnya saya kembalikan. Dan ini ada kartu identitas berobat. Sewaktu-waktu Ibu kembali, tolong dibawa ya, Bu. Oh iya Pak. Dan ini ada slip pembayaran. Silakan Ibu menuju ke kasir terlebih dahulu, baru ke poli. Oh iya. Kasirnya di sebelah sana, Ibu. Iya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? jika pasien baru dan mempunyai kartu JKN, maka petugas akan meminta identitas pasien seperti KTP atau SIM dan kartu peserta JKN-nya serta surat rujukan kepada petugas pendaftaran. Iya Pak, saya mau periksa. Periksa apa ya, Bu? Ini sakit gigi saya. Oh, sebelumnya sudah pernah berobat ke sini? Belum pernah. Ada kartu JKN-nya? Ada sebetulnya. Kalau itu saya boleh minta kartu JKN dan identitas KTP mungkin? Ini kan JKN. KTP? Oh, ya. Bentar ya, Ibu. Cara pengentrian data yaitu 1. Membuka aplikasi SIM RS yang ada di rumah sakit. 2. Mengentri data pribadi dan data sosial pasien. Data pribadi meliputi nama, nomor rekam medis, alamat, dan jenis kelamin. Sedangkan data sosial meliputi status kawin, pekerjaan, dan agama. 3. Setelah selesai di-entry, petugas membuatkan KIB atau kartu identitas berobat. Ini, Bu, kartu JKN-nya saya kembalikan dan kartu identitasnya. Dan ini ada kartu identitas berobat. Jika sewaktu-waktu Ibu berobat kembali ke sini, silakan bawa Ibu kartunya. Oh iya Pak. Nah, silakan menuju ke poli-polinya sebelah sana, Ibu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau berobat. Berobat apa ya, Bu? Ini saya nyeri gigi. Sebelumnya sudah pernah berobat ke sini? Sudah. Ada kartu JKN. Nggak punya Pak. Kartu berobatnya ada di bawah? Yang seperti ini. Oh iya. Tunggu bentar ya, Bu. Jika pasien lama umum, petugas akan meminta KIB pasien. Kemudian petugas membuka SIM RS dan klik pada kolom nomor rekam medis dan isikan nomor rekam medis yang sesuai dengan yang tertera di KIB. Kemudian klik poli dan dokter yang dituju, kemudian simpan. Ini, Ibu, ini ada kartu berobat. Jika Ibu berobat ke sini lagi, tolong dibawa. Dan ini ada slip pembayaran. Silakan Ibu nanti menuju ke kasir lalu ke poli. Oh iya. Terima kasih, Bu. Iya.
ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau berobat. Oh, keluhannya apa ya, Bu? Ini saya sakit gigi. Oh, sebelumnya sudah pernah berobat ke sini? Kalau sudah pernah Pak? Ada kartu JKN-nya? Ada. Kalau gitu, boleh saya minta kartu berobat dan kartu JKN-nya? Ini Pak. Baik, ditunggu ya, Bu. Jika pasien lama dan mempunyai kartu JKN, maka petugas akan meminta KIB pasien dan kartu peserta JKN, serta surat rujukan kepada petugas pendaftaran. Kemudian, petugas membuka SIM RS dan klik kolom nomor rekam medis dan isikan nomor rekam medis yang sesuai dengan KIB. Kemudian, isi nomor JKN pasien, lalu verifikasi untuk mencetak SEP. Ini Bu, kartu JKN-nya saya kembalikan. Dan ini ada kartu identitas berobat. Waktu-waktu Ibu mau berobat kembali, silakan dibawa ya, Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih. Silakan Ibu langsung ke poli. Terima kasih. Untuk pasien lama, petugas mengklik cetak tracer yang sudah terintegrasi dengan bagian filing, agar petugas filing segera mencari dokumen sesuai nomor rekam medis pasien. Oke sahabat rekam medis, itu tadi penggambaran secara umum tentang alur pelayanan di tempat pendaftaran pasien. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat rekam medis semua. Sekian dan terima kasih. Nah, lebih simpel kan alurnya? Oke, selanjutnya mengenai tantangan-tantangan penggunaan rekam medis elektronik di Indonesia. Yang pertama, keamanan data. Data digital yang mudah diakses melalui jaringan internet dianggap rentan akan kebocoran, terlebih dengan maraknya kejahatan cyber yang terjadi belakangan ini. Yang kedua yaitu pemerataan infrastruktur digital. Masyarakat di Indonesia, di daerah ataupun di pelosok masih kesulitan untuk mengakses internet. Hal tersebut terjadi karena infrastruktur digital yang masih belum merata, sehingga menyulitkan untuk masyarakat-masyarakat di pelosok bisa mengakses rekam medis elektronik. Yang ketiga yaitu kesiapan infrastruktur digital. Indonesia masih berada di urutan 6 dari 8 negara ASEAN dalam hal kesiapan pada aspek teknologi digital. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan rekam medis elektronik di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik untuk keperluan pengelolaan rekam medis. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan EMR di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini berdampak positif pada efisiensi perawatan pasien dan kesadaran akan memanfaatkan sistem EMR. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan rekam medis elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Rumah Sakit juga mengatur bahwa rumah sakit wajib melakukan audit operasional dan audit medis. Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, diperlukan rekam medis yang lengkap, akurat, dan konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan pada rekam medis. Rekam medis akan disebut berkualitas apabila isinya akurat, lengkap, tepat waktu, dan aspek hukumnya dihormati serta dijalankan. Selanjutnya masuk kepada simpulan. Rekam medis yang dahulunya berbasis dengan kertas saat ini sudah berpindah melalui rekam medis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang dapat kita lakukan yaitu mendukung berkembangnya RME di Indonesia agar pelayanan kesehatan di Indonesia lebih berkualitas dan juga lebih efisien lagi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan pada perekaman medis. Sebagai masyarakat, kita juga harus memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai teknologi informasi yang semakin berkembang ini, serta kita juga harus mempelajari perkembangan-perkembangannya, agar kita tidak gaptek serta dapat memanfaatkan ataupun mengakses rekam medis elektronik di Indonesia, dan kita juga dapat berpartisipasi pada perkembangan RME di Indonesia. Terlepas dari kewajiban kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan lagi pengetahuan kita mengenai teknologi informasi di Indonesia, pemerataan infrastruktur digital di Indonesia juga harus ditingkatkan lagi, agar banyak masyarakat di pelosok-pelosok bisa mengakses rekam medis dengan lebih mudah, serta dapat mengamankan lagi data-data pasien yang merupakan privasi dari pasien.
Baik, saya rasa cukup penjelasan mengenai artikel saya tentang rekam medis di Indonesia hingga tahun 2023. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.